Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja ya, dan selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2, yaitu pelajaran 6 tentang ayo berwudu. Silahkan simak video berikut. Tata cara berwudu. Pertama, membaca bismillah dan berniat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari. Ketiga, berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. 8, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kesembilan, membasuh telapak kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari kaki. 10, tertib dan membaca doa setelah berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Video apakah barusan? Iya, video barusan memperlihatkan tentang tata cara berwudu. Wudu artinya bersuci dengan air. Wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Dengan berwudu kamu menjadi suci. Ya, jadi wudu itu merupakan salah satu syarat sah sholat. Jadi kalau kalian itu mau sholat, maka harus mengambil air wudu. Iya. Tata cara berwudu. Apa saja tata cara berwudu? Yang pertama, syarat berwudu. Yang kedua, rukun wudu. Yang ketiga, sunnah wudu. Dan yang keempat, hal-hal yang membatalkan wudu. Kali ini kita akan membahas keempat ini. Apa saja sih syarat-syarat wudu itu? Yuk, mari kita simak. Syarat wudu. Yang pertama, beragama Islam. Ya, jadi syarat wudu yang pertama yaitu beragama Islam. Terus selanjutnya yang B, mumayyiz.
mumayyiz, yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Ya, jadi orang yang sudah membedakan perbuatan benar dan salah itu diperbolehkan untuk berwudu. Apakah ada orang yang belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Tentu ada. Misalkan seperti anak kecil. Ya, terus ada juga orang gila, itu tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tentu kalau kita pasti sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Terus syarat wudhu yang ketiga atau yang C, tidak berhadas besar. Berhadas besar itu contohnya seperti seorang wanita yang sedang datang bulan atau sedang M. Orang yang sudah balik itu pasti akan mengalami seperti itu. Orang yang berhadas besar maka dia harus mandi terlebih dahulu, yaitu mandi besar atau jinabah. Baru setelah itu bisa mengambil air wudhu. Terus yang selanjutnya yang D, menggunakan air suci dan menyucikan. Ya, jadi air yang digunakan itu harus air yang bersih dan suci. Air yang bersih atau suci itu air yang tidak ada baunya. Contohnya seperti air sumur. Air sumur itu air yang suci, akan tetapi jika air sumur kita itu mengeluarkan aroma yang tidak enak atau bau, maka air itu tidak suci, tidak boleh digunakan untuk berwudu. Terus yang selanjutnya yang E, yaitu tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya seperti tato. Tato itu bisa menghalangi air untuk menyentuh ke kulit kita, ya, sehingga kulit kita itu tidak tersentuh oleh air. Terus juga misalkan kita itu terkena pulpen atau tinta, itu harus dibersihkan terlebih dahulu agar air itu bisa menempel di kulit kita. Itulah syarat-syarat berwudu. Yang selanjutnya atau yang nomor 2 yaitu rukun wudu. Apa saja sih rukun-rukun wudu itu? Mari kita simak bersama-sama ya. Rukun wudu. Rukun wudu itu adalah hal-hal yang wajib dilakukan ketika kita itu berwudu. Jadi kalau kita meninggalkan rukun wudu, maka wudu kita itu tidak akan sah. Apa saja rukun wudu? Yang pertama, niat. Ya, jadi niat itu merupakan syarat wajib ketika kita itu berwudu. Kalau kita tidak niat, maka wudhu kita itu tidak sah. Bagaimana sih bacaan niatnya wudhu? Udah pada hafal kan? Ayo coba mari kita bersama-sama membacakan niat wudhu. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Rukun wudu selanjutnya yaitu membasuh muka.
membasuh muka itu merupakan syarat sahnya berwudu. Jadi kalau kita habis niat terus tidak membasuh muka, maka wudu kita itu tidak sah. Selanjutnya yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi ketika kita membasuh kedua tangan itu harus sampai siku. Tangan kita itu harus benar-benar basah sampai siku. Jika kita ketika berwudu tidak membasuh kedua tangan sampai siku, maka wudu kita itu tidak sah. Kenapa? Karena membasuh kedua tangan sampai siku itu merupakan rukun wudu atau syarat sah ketika kita itu berwudu. Rukun wudu yang keempat yaitu mengusap kepala. Jadi mengusap kepala itu juga merupakan bagian dari syarat sahnya berwudu. Ingat ya, muka dengan kepala itu berbeda. Kalau muka itu berarti seluruh wajah, sedangkan kepala itu ada di atas atau di ubun-ubun kita, itu juga harus menyentuh kulit kepala kita. Kalau kita tidak mengusap kepala ketika berwudu, maka wudu kita itu tidak sah, karena mengusap kepala merupakan bagian dari syarat sahnya berwudu. Terus selanjutnya yang membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ketika kalian mengambil air wudhu, ketika membasuh kaki itu harus sampai mata kaki. Di sela jari kaki kita itu juga harus terkena air. Kalau tidak terkena air, maka wudhu kita juga tidak sah ya. Jadi ingat ya, ketika membasuh kedua kaki itu harus sampai mata kaki, karena ini merupakan bagian syarat sahnya berwudu. Jika ditinggalkan maka wudu kita itu tidak sah. Dan rukun wudu selanjutnya atau yang terakhir yaitu mengerjakan gerakan secara berurutan atau tertib. Jadi kalau kita berwudu harus tertib, dimulai dari niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tidak boleh habis niat terus membasuh kedua tangan, terus membasuh muka, membasuh kepala. Nah itu berarti tidak tertib, maka wudhu kita itu tidak sah. Jadi harus urut, mulai dari A sampai dengan yang E. Itulah rukun wudhu atau syarat sahnya berwudu. Kalau kita meninggalkan rukun wudhu atau syarat sahnya wudhu, maka wudhu kita itu tidak sah. Setelah rukun wudhu yaitu sunnah wudhu. Apa saja sunnah wudhu? Mari kita simak bersama-sama ya. Sunnah wudhu. Sunnah itu apa sih artinya? Sunnah artinya apabila dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak apa-apa atau tidak mendapatkan dosa. Itu arti dari sunnah. Apa saja sunnah wudhu itu? Sunnah wudhu yang pertama, membaca basmalah pada permulaan berwudu. Kalau kita membaca basmalah sebelum berwudu, maka kita sudah melaksanakan sunnahnya berwudu. Dengan demikian kita
akan mendapatkan pahala yang lebih. Jadi kelebihannya sunnahnya wudhu yaitu kita akan mendapatkan pahala yang lebih atau tambahan pahala. Yang awalnya mendapat pahala 1, terus kalau kita mengerjakan sunnah maka akan mendapatkan 1 lagi. Tapi kalau tidak dikerjakan, ya tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Terus sunnah wudhu yang kedua yaitu menggosok gigi. Menggosok gigi itu merupakan sunnahnya wudhu. Boleh dikerjakan dan boleh tidak. Jika dikerjakan, maka kita akan mendapatkan tambahan pahala. Jika tidak dikerjakan, kita tidak akan mendapatkan dosa dan kita juga tidak akan mendapatkan tambahan pahala. Sunnah wudhu yang ketiga yaitu mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Kalau kita sebelum berwudhu mencuci telapak tangan sampai pergelangan tangan kita, maka kita itu sudah menjalankan sunnahnya wudhu. Dengan demikian kita akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah menjalankan sunnahnya berwudhu. Sunnah wudhu selanjutnya yaitu berkumur dan membersihkan hidung. Berkumur dan membersihkan hidung juga merupakan sunnahnya berwudhu dengan tujuan kotoran-kotoran yang ada di mulut dan di hidung itu hilang sehingga benar-benar bersih. Di samping mulut dan hidung kita itu bersih, kita juga akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sunnah wudhu selanjutnya yaitu mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Ketika kita berwudhu, ketika mengusap kepala, jika dilakukan dengan cara mengusap keseluruhan kepala, maka kita itu juga sudah melaksanakan sunnahnya wudhu. Dan mengusap kedua telinga juga merupakan sunnahnya wudhu. Jadi mengusap kedua telinga itu bukan syarat wajib untuk berwudhu, tetapi sunnah ya. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak apa-apa atau tidak dosa. Selanjutnya yaitu mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Misalkan ketika kita membasuh kedua tangan, untuk mendapatkan sunnahnya maka kita harus mendahulukan tangan kanan, setelah itu baru tangan kiri. Dan juga ketika membasuh kedua kaki, itu juga kalau kita ingin mendapatkan sunnahnya itu harus mendahulukan kaki kanan, setelah itu baru kaki kiri. Kalau kita mendahulukan yang kiri apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa ya, karena ini adalah sunnahnya wudhu. Meskipun kita itu mendahulukan yang kiri, wudhu kita itu tetap sah. Akan tetapi kita itu tidak akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah wudhu yang terakhir yaitu membaca doa selesai wudhu. Setelah kita selesai berwudhu, kita membaca doa setelah wudhu, itu kita akan mendapatkan sunnahnya berwudhu. Gimana doa setelah wudhu? Apa kira-kira sudah pada hafal? Mudah-mudahan sudah ya. Ayo coba mari kita bersama-sama membacakan doa sesudah wudhu. Kita mulai bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim.
asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, itulah doa sesudah wudhu. Ya, jadi sunnah wudhu itu merupakan bonus yang diberikan oleh Allah kepada kita apabila kita itu menjalankannya. Jika tidak dijalankan, kita juga tidak akan mendapatkan dosa. Sunnah wudhu sudah, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi ada hal-hal yang bisa membatalkan wudhu kita. Apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu kita? Mari kita simak bersama-sama ya. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama, buang angin atau kentut. Itu bisa membatalkan wudhu. Apabila kita habis wudhu dan tidak disengaja kita buang angin, maka wudhu kita itu menjadi batal. Dengan demikian, kita harus mengambil air wudhu kembali. Terus yang selanjutnya, hal yang membatalkan wudhu yaitu buang air kecil. Buang air kecil itu juga bisa membatalkan wudhu kita. Kalau kita habis berwudhu terus tiba-tiba kita kebelet pipis atau pingin buang air kecil, dan setelah buang air kecil kita harus mengambil air wudhu kembali karena wudhu yang sebelumnya itu sudah batal, maka harus mengambil air wudhu kembali. Dan yang selanjutnya yaitu buang air besar. Buang air kecil saja sudah bisa membatalkan, apalagi buang air besar. Ya, jadi kalau kita habis wudhu terus kita buang air besar, maka kita harus mengambil air wudhu kembali. Misalkan kita mau sholat terus kita mengambil air wudhu, tiba-tiba kita ingin buang air besar, maka setelah buang air besar itu harus mengambil air wudhu kembali, baru setelah itu boleh melaksanakan sholat. Dan selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudhu yaitu menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Ini juga bisa membatalkan wudhu kita, yaitu menyentuh kubul atau kelamin kita dan dubur dengan telapak tangan, itu bisa membatalkan wudhu kita. Kalau bukan dengan telapak tangan, apa wudhu kita itu batal? Tidak ya. Jadi kalau bukan dengan telapak tangan, wudhu kita itu tidak batal. Tetapi kalau kita menyentuh kubul atau kelamin atau dubur kita itu dengan telapak tangan, maka wudhu kita itu akan batal. Maka harus mengambil air wudhu kembali. Dan setelah itu yang dapat membatalkan wudhu yaitu tidur. Tidur juga bisa membatalkan wudhu kita, karena kalau tidur kita itu tidak sadar. Ya bisa saja ketika tidur kita itu buang angin, kan kita tidak tahu ya. Tetapi ada juga tidur yang bisa tidak membatalkan wudhu kita. Gimana caranya?
tidur dengan cara duduk atau bersila itu tidak membatalkan wudhu kita. Misalkan saja ketika kita hendak sholat Idul Fitri, sambil menunggu untuk sholat kita itu duduk, tiba-tiba kita itu ketiduran, terus kita itu bangun, tetapi posisi kita itu dengan duduk atau bersila, maka wudhu kita itu tidak batal. Akan tetapi kalau tidur kita itu dengan telentang posisi tidur, maka wudhu kita itu menjadi batal. Ya, harus mengambil air wudhu kembali. Terus selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudhu yaitu hilang akal karena mabuk atau gila. Ya, kalau kita itu kehilangan akal karena mabuk, itu wudhu kita itu akan batal. Kalau gila, otomatis akal pikiran kita itu akan hilang, bisa membatalkan wudhu kita. Itulah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Alhamdulillah, semoga pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Cukup sekian materi kali ini. Kita sambung di materi berikutnya. Dan jangan lupa hidup sehat dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker agar kita terhindar dari virus corona. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.